Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di dalam video kali ini saya akan mencoba menanggapi komentar dari salah satu teman kita. Jadi ada salah satu teman kita yang berkomentar berkomentar di dalam live YouTube saya. Baik, jadi saya akan tanggapi komentar tersebut menurut sesuai dengan pengalaman pribadi sebagai mantan penderita anxiety. Karena apa? Karena saya di sini bukan orang medis dan saya juga bukan orang kesehatan. Saya adalah mantan penderita anxiety. Baik, teman-teman. Jadi salah satu teman kita yang bernama Egi Saipul Bayan ya. Jadi Egi Saipul Bayan berkomentar, pada bingung ini mah, ada mentor katanya harus dijaga, ada yang enggak, bingung mana yang benar ini mah ya. Kemudian saya tanya, yang dijaga apa mbak gitu. Egi Saipul terus menjawab, pola makannya Mas Anditya. Oh ternyata dia menanyakan terkait pola makan ya. Karena saya menjelaskan di dalam live YouTube saya bahwasannya anxiety tidak ada pantangan. Kemudian Egi Saipul itu jadi bingung karena apa? Ada mentor lainnya yang menjelaskan harus menjaga pola makan ya. Baik, saya akan coba tanggapi ya. Jadi begini, kamu mantang makanan, menjaga pola makan. Sekarang saya tanya, cara jaga pola makannya orang normal dengan cara jaga pola makannya orang anxiety, kamu merasakan sama atau tidak? Ya, coba kamu pakai hati kamu pakai pikiranmu. Ya. Pola makannya orang normal dengan pola makannya orang anxiety sama atau berbeda? Ya, pola makannya orang normal ya pada saat sakit nih ya. Contohnya pada saat sakit, pola makannya orang normal dengan orang anxiety. Contohnya, kamu dulu pernah sakit. Ya, pernah kan sakit? Terus berobat ke dokter. Setelah diperiksa, kamu dikasih obat sama dokter. Ya, kata dokter, ini obat untuk 3 hari. Ya, minum obat setelah makan. Ya, dipantang dulu makanannya, dijaga makanannya. Nggak boleh yang pedes, nggak boleh yang asem. Ya, berhenti dulu ya kalau ngopi, berhenti dulu. Seperti itu kan? Ya, terus apa? Kamu pada saat itu apa yang kamu lakukan? Habis makan, minum obat ya, terus mantang makanan penuh dengan rasa takut tidak? Tidak kan? Ya, kalian nggak takut kan? Pola makan kalian itu menghindari, pada saat itu menghindari, bukan ditakuti. Tapi pola makannya orang anxiety ya, dia mantang makanan itu bukan menghindari, tapi dibikin takut, nggak berani. Coba kamu rasakan, koreksi ke diri kamu. Pola makanmu seperti apa saat ini? Ya, kamu terkait pola makan takut. Ya, takut dengan makanan, takut dengan minuman. Makanan kesukaanmu dulu aja kamu udah gak berani makan. Ya, makanan kesukaan kamu yang dulu itu gak berani kamu makan. Minuman kesukaanmu juga gak berani kamu minum. Serba dibikin takut. Sekarang saya tanya sama kamu ya, kamu mantang makanan apa yang tujuan kamu mantang makanan apa? Ya, apa yang kamu obati dengan cara mantang makanan? Apa yang kamu obati? Kamu bertujuan mantang makanan untuk mengobati lambung. Sekarang saya tanya, kamu sakit lambung? Ya, kalau kamu sakit lambung silakan. Ya, silakan kamu mantang makanan, silakan kalau memang kamu sakit lambung. Ya, coba koreksi diri kamu. Kamu sakit lambung apa sakit mental? Sakit lambung apa sakit mental? Ya, kalau kamu sakit lambung silakan. Ya, kamu jaga pola makannya, silakan. Ya, itu. Tapi kalau kamu sakit mental, kira-kira
Ya, sakit mental bisa sembuh dengan cara kamu mantang makanan. Hah? Coba koreksi diri kamu, ya. Kamu sudah mantang makanan, ya. Makan yang bening-bening, yang rebus-rebus, tapi kamu nggak berani nyelawat kalau ada tetangga meninggal. Kamu sudah mantang makanan, ya. Anak istrimu ngajak berlibur, kamu nggak berani nemenin. Ya, kira-kira kamu sakit lambung apa sakit mental? Kalau kayak gitu, ya, sakit mental kan? Sakit mental. Terus apa? Obatnya sakit mental apa? Apa harus dengan cara mantang makanan biar mentalmu normal? Kamu berpikir dengan cara mantang makanan anxiety-mu bisa sembuh? Tidak. Ya, itu dia, tidak. Terus buat apa? Ya, kamu mantang makanan. Buat apa kamu mantang makanan fokus yang bening-bening? Ya, yang rebus-rebus tanpa penyedap, tanpa perasa. Ya, fokus terus ke lambung. Tapi kamu sakit mental. Kamu sakit mental tapi fokusnya ke lambung. Itu orang anxiety. Sama, saya dulu juga mindsetnya seperti kamu. Ya, pada saat saya mantang makanan, mindset saya yang saya obati lambung saya dengan harapan lambung saya sembuh, anxiety saya sembuh. Dulu saya seperti itu. Dan hasilnya tidak sembuh, teman-teman. Malah saya semakin terpuruk. Ya, mental saya semakin terpuruk tanpa saya sadari. Terkait pola makan, jadi serba takut. Itu yang saya rasakan. Ya, sekarang saya tanya. Orang yang mantang makanan punya rasa nafsu makan nggak? Orang yang mantang makanan punya selera makan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, orang mantang makanan, orang mantangnya anxiety itu nggak ada nafsu makan, selera makan tuh nggak ada. Ya, makan yang bening-bening ya, sambil nggerutu ya kan dalam hati. Ya Allah, sampai kapan ya Allah ini saya makan yang gini, yang bening-bening ya Allah. Ya Allah, enak banget nyokap gua, bokap gua, istri gua, anak gua makan yang enak-enak. Gua makan cuma sayur bening ya Allah. Itu orang anxiety kayak gitu. Ya, udah makan yang bening-bening, diajak kondangan nggak berani. Udah makan yang bening-bening, diajak berlibur keluar nggak berani. Ya, udah makan yang bening-bening, ya berangkat kerja takut. Terus buat apa? Apa yang kamu obati? Ya, apa yang kamu obati? Ya, kamu itu sakit anxiety terkait psikis, mental, dan kejiwaan. Sakit mental tidak bisa diobati dengan cara kamu mantang makanan. Ya, karena salah teman-teman. Mindsetnya orang anxiety terkait pola makan itu sudah salah. Makanya koreksi diri. Pola makannya orang normal dengan orang anxiety, orang yang anxiety sama atau tidak? Kan tidak, beda. Ya, orang normal itu menghindari. Kalau orang anxiety ditakuti. Itu. Ya, teman-teman. Ya, Egi Saiful Bayan, koreksi diri kamu, buka hati kamu, buka pikiranmu. Kamu sakit lambung apa sakit mental? Kalau emang kamu berpikir sakit lambung, silahkan kamu mantang, silahkan. Tapi kalau memang kamu menyadari kamu sakit mental, sudah berhenti, nggak usah mantang. Karena orang sakit mental nggak ada pantangannya. Ya, sakit mental obatnya tidak dengan cara mantang makanan. Orang sakit mental obatnya dengan kita melatih mental kita, bukan dengan cara mantang. Ya, itu dia. Ya, semangat ya Egi ya. Semangat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya juga dulu seperti itu teman-teman. 3 bulan saya mantang makanan. Ya, berat badan saya sampai turun 25 kilo. Ya, badan sudah kurus. Ya, hidup semakin menderita. Ya, apa soal terkait makanan menderita kita, sengsara kita. Itu. Coba sekarang saya tanya teman-teman anxiety yang terkait pola makan. Ya, yang mau makan aja ada yang sering bertanya nggak? Ya, mau makan, contohnya makan apa namanya tongseng, ya. Nanya teman-teman di grup ya, mau di grup atau di mana, boleh nggak sih kita makan tongseng? Boleh nggak sih kita makan kue ini?
Boleh nggak sih kita minum minuman ini? Ya, jadi ribet kamu. Terkait pola makan orang anxiety itu ribet. Mau makan aja tuh banyak ritual. Ritualnya apa? Ritual mikir, ya. Orang anxiety ya, mau makan aja banyak ritual. Ritual mikir, ini boleh apa enggak, itu boleh apa enggak. Ya, nggak usah dibikin ribet. Kamu udah sakit mental, udah menderita, tapi kamu bikin ribet dengan aturan kamu sendiri. Sedangkan obatnya anxiety adalah bahagia, seneng, gembira lah. Kamu malah bikin menderita. Ya, kasihan kamu sudah menderita tapi dibikin banyak aturan, jadi ribet sendiri, jadi bingung sendiri. Ya kayak kamu jadi bingung. Ya, itu dia ya. Ayo teman-teman ya, buka hati kamu ya, buka pikiranmu. Apa yang harus kamu obati? Ya, jangan kamu keras kepala ya, kamu sakit mental tapi kamu ngobatin lambung terus dengan cara mantang aja. Ya, badan makin kurus saja, malah malah bertanya, Mas Andit, badan saya makin kurus Mas Andit, bagaimana solusinya apa? Masih mantang ya? Iya Mas Andit. Ya salah sendiri. Ya, kamu mantang makanan, serba dibikin takut, badan kurus, ya komplain. Itu dia. Ayo dong teman-teman ya. Nggak ada pantangan. Udah, kamu terkait pola makan normal seperti dulu lagi. Apa yang mau kamu makan ya kamu makan. Apa yang mau kamu minum ya kamu minum. Yang tahu lapar ya kamu lapar makan. Kenyang ya udah. Pengen ngemil ya ngemil. Pengen minum ya minum. Itu. Mas Andit, boleh nggak Mas Andit makan jam 11 malam? Aku lapar. Nah itu orang anxiety gitu. Mau makan aja nanya, yang tahu lapar lu makin nanya lagi. Itu orang anxiety. Ya, yang tahu lapar lu ya lu lapar ya makan, nggak usah dibikin ribet. Yang penting terkait pola anxiety ya, pola makannya anxiety kalau saya pada saat itu ya, jangan sampai perut kosong, jangan sampai telat makan, dan jangan makan yang berlebih. Ya, jangan yang berlebih, udah. Terkait makan jangan berlebih. Kamu makan apa aja silakan, tapi jangan berlebih. Itu teman-teman ya. Ayo dong. Itu koreksi diri, kamu sakit mental apa sakit lambung? Ya, percuma kamu mantang makanan ya, tapi mental kamu bermasalah. Teman-teman, saya kasih tahu, terutama Egi Saiful Bayan ya. Asam lambung kamu berlebih bukan disebabkan dari makanan. Ya, makanya koreksi diri kamu. Coba kamu sudah mantang makanan, kamu merasakan sensasi nggak? Kamu sudah udah makan pantangan, asam lambung kamu berlebih terus nggak? Ya, kamu sudah makan makanan, udah mantang makanan, pikiran kamu mikirin penyakit, mikirin kematian, kecemasan, ketakutan nggak? Ya, karena kenapa? Orang anxiety itu asam lambung berlebih disebabkan dari mentalnya sendiri, anxiety-nya, rasa cemas, rasa takut, rasa gelisah, khawatir itu. Makanya koreksi diri kamu, yang tahu diri kamu sendiri. Yang harusnya kamu obati apa? Cemasmu itu, khawatirmu itu. Bukan malah kamu ngobatin lambung kamu. Emang kamu berpikir asam lambung kamu disebabkan dari makanan? Tidak, asam lambung kamu berlebih disebabkan dari mentalmu. Sudah jelas, GERD anxiety. GERD-nya asam lambung, anxiety-nya kecemasan. Yang artinya asam lambung berlebih yang disebabkan oleh kecemasanmu. Terus cara ngobatinnya apa? Ya itu, kamu harus obati cemasmu, obati takutmu. Ya, kamu yang banyak mikirin penyakit, kamu yang takut mikirin kematian, itu yang diobatin. Pikiranmu itu. Bukan malah kamu fokus ke lambung terus. Kerjaannya minum obat lambung terus. Kerjaannya minum penetral asam lambung terus. Tapi pikiran kemana-mana. Pikiran menakuti diri sendiri. Ya, giliran pikiran menakuti ya, mikirin penyakit, mikirin kematian, mikirin kekhawatiran, asam lambungnya berlebih, timbul sensasi. Ya, cemas lagi, takut lagi, khawatir lagi, asam lambung berlebih, berimbas ke lambung, reflux, timbul sensasi, cemas lagi. Kan itu orang anxiety. Ya, kamu bukan sakit lambung. Ya, kalau memang mutlak kamu sakit lambung, kamu minum kunyit aja sembuh. Kalau memang kamu mutlak sakit lambung, kamu dengan cara berpuasa aja sembuh. Ya, kalau kamu memang sakit lambung, minum obat medis aja sembuh. Coba sekarang saya tanya di sini ya,
teman-teman yang sudah ikhtiar melalui jalur medis, ya, datang berobat ke rumah sakit, ya, diperiksa, ya, dinyatakan asam lambung, terus dikasih obatnya sampai habis nggak sembuh, periksa lagi, tetap dinyatakan asam lambung, dikasih obat, diminum obatnya sampai habis nggak sembuh, ya, datang lagi ke rumah sakit, diperiksa, tetap asam lambung, ya, akhirnya apa? Teman-teman nggak koreksi. Setelah itu selanjutnya teman-teman datang ke rumah sakit, dirujuk ke bagian kejiwaan. Emang pada dasarnya bukan fisik kamu yang diobatin, tapi mental kamu, jiwa kamu yang sakit. Itu loh. Ya teman-teman ya, udah terkait pola makan gak ada pantangan. Gak ada pantangan. Ya kamu sudah terlanjur mantang, ya pengen normal makannya seperti dulu lagi. Ya, itu penuh dengan rasa ketakutan. Itu kamu harus lawan, hadapi lagi. Ya, terkait pola makan gak ada pantangan, teman-teman. Makan itu dinikmatin, makan itu disyukuri. Itu. Makan apa aja, yang penting kamu praktek apa yang kamu takutkan. Ya, contoh, kamu takut kalau ada tetangga meninggal atau saudara meninggal, kamu takut nyelawat. Udah, makan apa aja. Nyelawat ya tinggal nyelawat, kamu latih. Kalahkan rasa takutmu. Itu. Ya teman-teman ya. Emang kamu pikir ya, dengan cara misalnya kamu takut nyelawat. Emang kamu pikir kamu biar berani bisa nyelawat dengan cara mantang makanan, kamu bisa jadi berani nyelawat. Ya, kamu takut ke tempat keramaian, dengan cara kamu mantang makanan bisa berani ke tempat keramaian. Ya, buat apa kamu mantang kalau masih takut, masih gak berani. Itu dia teman-teman. Mas Andit, tapi aku udah coba Mas Andit. Aku sadar aku sakit mental. Aku sudah gak mantang, tapi kok masih timbul sensasi. Ya iya. Jadi kamu tidak mantang makanan ya. Kamu sudah normal kembali makanannya. Bukan berarti kamu tidak merasakan sensasi. Selama mental kamu masih bermasalah, selama mental kamu belum normal, sensasi itu akan selalu hadir. Makanya oleh sebab itu yang kamu obati adalah mentalmu. Mentalmu, ya. Ingat gak mindset kamu terkait pola makan? Beda mbak, mas. Pola makan kamu mindsetnya berbeda. Ya, itu dia. Ya, semangat ya Egy Saipul Bayan ya. Itu dia. Jadi kembali lagi saya kembalikan ke kamu ya. Silakan kalau memang ada mentor yang menjelaskan dijaga pola makannya, silakan. Ya, ikuti, silakan. Ya, kalau saya menjelaskan dari pengalaman saya nggak ada pantangan. Mau ikuti cara saya, silahkan. Ya, silahkan. Itu dia. Jadi di sini nggak ada namanya ini ya, tinggal kamu sendiri, kamu yang menyikapi, kamu koreksi diri. Ya, kamu koreksi diri aja. Itu dia. Ya, Egy Saipul Bayan ya. Mohon maaf ya kalau memang cara saya menanggapi ya komentar kamu dengan memberikan penjelasan kalau menurut kamu keras atau menyakitkan, ya mohon maaf. Mohon maaf karena bahwasanya pengalaman saya dulu ya, orang anxiety ya, kita anxiety terus dengan ikhtiar mantang makanan dengan berharap kita bisa sembuh anxiety-nya, itu nggak mungkin. Karena kenapa ya, beda teman-teman ya. Saya bukan berarti menjelekkan 3P ya, tidak. Saya katakan 3P itu bagus, baik, bagus banget ya. Kayak saya nih ya, udah sembuh dari anxiety. Saya mantan penderita anxiety, saya melakukan 3P, bagus. 3P itu bagus. Tapi kalau untuk orang anxiety nggak usah gaya-gayaan 3P, cukup 1P pola pikir. Karena pola makanmu akan menjadi beban, akan menjadi beban untuk kamu sendiri. Tuh loh, ya, itu dia. Udah, intinya kalau terkait pola makan, apa aja dimakan, makan itu dinikmatin, disyukuri ya. Yang penting jangan sampai telat makan, jangan sampai perut kosong. Makan juga jangan berlebih. Udah itu aja cukup. Ya, Egy ya.
Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung atau menyakiti kamu, mohon dimaafkan. Tidak ada niat saya untuk menyinggung atau menyakiti kamu ya. Sementara cukup video dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.